Recording satu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih hari ini masuk di bagian marketing ya. Untuk pertemuan pertama kemarin kita udah bahas terkait dengan kontrapolenya apa aja. Terus ngebahas juga terkait selama semester itu kita bakalan ngapain aja. Itu juga udah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Presentasi nilai dan lain-lain itu juga akan dibahas. Nah, hari ini saya akan lebih detailing Ki, karena ini ngebahas tentang digital marketing. Ada beberapa mungkin orang yang sering sebut dengan sebutan istilahnya adalah e-marketing, jadi electronic marketing. Ada juga orang yang sering sebut juga dengan nama internet marketing atau disebut e-marketing, kemudian ada web marketing, online marketing. Nah, implementasi yang lebih dalam ada namanya search engine marketing. Ini biasanya dipakai kalau di Google. Ya, jadi Google Search Engine itu bekerja pakai SEO, namun di ada proses implementasi dengan kata kunci menggunakan SEM. Nah, atau sering orang sebut juga dengan istilah e-marketing. Nah, kalau internet marketing itu apa? Jadi internet marketing itu segala usaha yang kita lakukan, ya. Jadi baik itu melalui pemasaran atau dari suatu produk atau jasa yang kita pakai media internet atau jaringan www. Ya. Jadi kalian bikin website, kemudian kalian masukkan produk, kemudian kalian jual. Basic adalah internet marketing, ya. Kalian bikin sosial media, aksesnya juga pakai www depan, kemudian ada di internet untuk pemasarannya, itu disebut juga dengan internet marketing. Jadi everything, segala usaha yang kalian lakukan, baik itu di pemasaran produk atau jasa, kalian pakai media internet ataupun jaringan www, itu semua masuk sebagai dalam kategori internet marketing. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa di dalam datanya itu ada e-market, kemudian ada web market, ada online market, ada search engine market dengan e-market, itu semua sama. Polanya sama, yang sering kita sebut dengan electronic marketing atau orang sering kenal dengan internet marketing. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pendekatannya ya. Kemudian e-marketing atau digital marketing orang sering sebut juga dengan internet marketing, web marketing atau pemasaran online. Itu semua istilah yang sama saja sebenarnya. Kalau kita rangkum dalam satu satuan, internet marketing itu atau web marketing atau pemasaran online itu adalah usaha yang kita lakukan, baik itu kalian jualan produk atau jasa melalui internet. Nah, jadi ini adalah dalam artian elektronik dan dia lewat jaringan ataupun media cyber. Nah, tekniknya ada beberapa kalau di bagian e-marketing. Pertama, penyedia informasinya itu bisa jadi dia pasif gitu ya. Jadi orangnya nggak perlu jagain secara live. Nanti ketika ada notifikasi yang masuk di dalam smartphone-nya, baru orang menanggapin. Jadi mereka nggak setiap saat mesti ada di depan laptopnya tunggu informasi saja. Nah, yang kedua adalah registrasi pada saat mesin pencari atau layanan directory. Ya, jadi layanan directory. Kemudian surat elektronik ini juga sifatnya dia tidak memaksa. Jadi kita nawarin lempar informasi produknya, kemudian ada situs di mana orang bisa klik kemudian tahu gitu ya informasinya lebih detailing di bagian situs interaktif. Kemudian e-marketing ini juga orang-orang biasanya pakai macam spanduk di sisi elektronik, kemudian surat elektronik. Ini semua masuk dalam kategori e-marketing. Bahkan sampai di digital marketing, di email pun yang masuk ke kita gitu ya, sampai masuk di kolom spam. Ini salah satu implementasinya di e-marketing gitu, atau digital marketing. Nah, jadi yang mesti diingat adalah bagaimana supaya dia nggak masuk di spam. Jadi kolomnya dia nggak masuk di spam. Nah, ini nanti akan kita pelajari di namanya email marketing. Kita bakalan pakai namanya Mailchimp gitu ya. Jadi Mailchimp, nanti kalian akan dapat tekniknya juga, cara pakainya gimana, implementasinya seperti apa, nanti saya sharing di pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut di materi selanjutnya. Kita coba bahas apa itu maksudnya informasi pasif. Kalau informasi pasif, orang biasanya kan mempromosikan diri melalui directory atau search engine. Kalau kalian perhatikan, misal saya nyari kaos gitu ya, kaos komputer, nanti akan memunculkan beberapa iklan yang berkaitan dengan kaos, gitu ya. Berkaitan dengan kaos, nantinya akan
munculin. Nah, informasinya sifatnya pasif, orangnya bisa ngelihat, gitu ya, dan orangnya nanti bisa berhubungan dengan si penjualnya. Nah, ini perusahaan jenis web ini kadang banyak dipakai sama beberapa perusahaan-perusahaan yang mapan. Contohnya macam kayak Toyota. Kalau kalian lihat iklannya Toyota ya, jadi pada saat kalian jalan atau nyari mobil, gitu, nyari mobil tiba-tiba muncul iklannya Toyota. Atau bisa jadi kalian lagi nyari flash disk gitu ya, di Tokopedia misalkan dan lain-lain, ngebuka sosmed, nantinya di sosmedmu akan muncul flash disk, jenis flash disk hard bekas sampai dengan hard disk gitu. Jadi yang masuk adalah kata kunci lengkap dengan relevansi namanya ya. Jadi relevansi. Jadi kata kuncinya misalkan flash disk itu relevansi dengan hard disk. Nah, iklan-iklan macam flash disk, hard disk itu akan dimunculin. Kemudian webnya ini juga dia jadi suatu model pelengkap ya, perdagangan yang sifatnya konvensional. Kalau dia tidak memiliki perdagangan elektronik yang baik, ini akan agak sulit untuk menjangkau di sisi konsumennya. Nah, untuk sekarang sudah banyak tools. Nanti kalian coba search, ada namanya Google My Business, ada namanya Excel. Itu semua beberapa aplikasi untuk informasi pasif. Jadi aplikasi ini dikasih gratis, free. Kalian bisa gunain, namun masih pakai domain yang sederhana. Nah, registrasi mesin pencari itu kayak gimana sih? Jadi misal kalau kita jualan di marketing, itu dia kita naruh layanan direktorinya. Tekniknya itu bisa jadi akan lebih agresif, gitu ya, di mana perusahaannya itu inisiatifnya mengundang pengunjung, targetnya biasanya dengan copywriting atau content marketing. Nanti kita akan belajar lagi caranya bikin konten marketing sama copywriting. Nanti juga kita akan belajar bagaimana caranya bedakan itu konten marketing dan copywriting. Itu ada dua hal yang berbeda. Ya. Kemudian kita daftarin kita punya produk ataupun jasanya kita melalui mesin pencari. Nah, konsumen itu bisa dapat produk jasa kita itu melalui search engine di Google. Kalian bisa lebih dalam belajarin namanya SEO. Ya. Jadi SEO itu macam kata kunci yang kalian implementasikan. Kalau kalian belajar web, itu ada di bagian title, bisa dia lacak juga by head, kemudian ada metadata, itu semua masukkan di dalam struktur webnya, gitu ya. Di struktur webnya. Lebih detail, coba belajar nyari beberapa model sumbernya. Kemudian email juga ini dia tidak bersifatnya memaksa. Gitu ya. Di pemasaran ini email juga sudah dipakai jualan, gitu. Sudah sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pakai HTML, dia buat gambar-gambar produk bagi calon konsumen, dia nawarin layanan informasi ke pengunjung situsnya. Kemudian perusahaan ini biasanya pakai untuk ngirimin informasi pemasaran itu secara berkala. Sampel contohnya, kalian bisa lihat buka email kalian. Kalau kalian udah pernah subscribe ataukah kalian sudah mendaftar dalam satu platform, biasanya platform itu akan meng-email kita secara berkala. Ya. Jadi meng-email kita itu secara berkala. Contohnya kayak kita lagi ulang tahun, nanti akan dapat email untuk pengingat ulang tahunnya, kemudian ada penawaran yang besar, ataukah ada sale, atau ada penjualan, diskon, dan lain-lain, atau ada hari khusus yang jualan harganya, nantinya itu akan diinfokan dalam beberapa perusahaan-perusahaan yang jualannya diskonnya secara Amazon. Contohnya yang dipakai macam Amazon, Tokopedia, Bukalapak, gitu, Lazada, itu semua ada untuk jualan yang basisnya email. Nah, untuk yang basis situs atau web, kalian bisa lihat beberapa model interaksinya. Dia pakai produk ataupun jasa di sisi perusahaan. Biasanya ngisinya dengan FAQ, frequently asked question. Jadi kalau ada pertanyaan yang sifatnya general, dia akan taruh di bagian situs ada satu menu untuk naruh FAQ. Isinya adalah semua list pertanyaan dan akan dijawab. Jadi macam kayak bagaimana kalau dia pesan di luar dari list yang ada di dalam menunya, pengambilannya jumlahnya banyak, gitu ya, di luar dari penawaran produk secara umum. Nah, situs juga ini ngizinin beberapa konsumen ini konfigurasi atau lihat produk-produk rekaan gitu. Contohnya macam kayak saya paling sering lihat itu macam www.honda.com. Honda itu paling sering ngasih gambaran prototipe produk. Kalau kemarin kan macam kayak Toyota, dia kasihkan kit mobil, motor yang isinya kayak 3 roda. Kemudian ada
ada mobil yang 4 roda tapi bisa hanya muat 2 orang, yang kecil ya, mini cab. Itu udah prototipenya sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018 gitu. Baru laku dijual di Indonesia itu tahun 2021, baru-baru tahun ini juga sih. Nah, ada juga digital marketing itu pakainya spanduk. Kalau kalian mau lihat contoh spanduknya biasanya pakai www.plaza.com gitu. Atau dulu sih orang pakainya kayak Yahoo, atau paling sering kalau kalian lihat Tribun lah ya, tribuntimur.com, itu semua isinya atas, kiri, kanan, bawah, isinya semua iklan. Jadi tekniknya orang yang berjualan produknya, dia akan naruh di satu website yang sering orang kunjungin atau jumlah trafficnya agak besar. Nah, kemudian ada juga yang lebih relatif murah lagi, lebih relatif murah ya kalau kita pakai dalam bentuk web. Kenapa? Kalau kita ngiklan di televisi, radio, media cetak itu bahkan pricing atau harganya bisa jadi sudah 10 kali lipat dari harga biasa gitu, kalau kita pakai spanduk elektronik. Nah, ada juga email yang sifatnya memaksa gitu ya. Contoh biasanya sih digunakan sama konsumen yang udah lama sih, jadi udah lama pakai, kemudian dikasih sama si konsumennya gitu ya, waktu biar dia nggak kunjungin sebuah webnya. Karena contoh ya, kita nggak pernah lagi belanja lewat Tokopedia, kita nggak pernah lagi belanja lewat Lazada, tiba-tiba biasanya ada email pengingat, khusus untuk kamu bla 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 bla, ada diskon 50% untuk belanja lagi gitu ya. Jadi ada kalimat untuk mengajak kembali si usersnya untuk melakukan aksi. Kalau di dunia digital marketing itu biasanya kita sebut dengan call to action. Jadi ada call to action yang ditaruh di setiap link untuk email marketingnya. Ini untuk email. Nah, ada kondisi di mana digital marketing yang kalian pakai itu email akan masuk di ranah spam. Apa itu? Kalau kalian pakai teknik pemasaran itu yang sifatnya agresif. Jadi sehari ada kayak 20 kali gitu mengemail, itu sudah masuk kategori spam sih. Atau mungkin udah banyak kali di report juga, nah itu masuk spam juga. Nah, jadi spam ini nggak salah gitu ya, nggak salah, cuman di sisi pemasaran itu kita bisa bilang dia nggak efektif. Nah, dia nggak efektif, kenapa? Percuma kita ngebuat satu model media kalau dia jadinya spam dan masuk di kolom spam dan orang itu nggak membaca karena dia nggak masuk di email yang primary. Nah, spam ini apa sih sebenarnya? Jadi teknik pemasaran yang orang kerjanya membanjiri komputer itu dengan salinan pesan. Jadi dia akan mengirim pesan yang mungkin akan berulang-ulang. Mungkin contoh kayak WA bumper, kemudian email bumper, itu semua sudah masuk dalam kategori spam. Jadi kita nge-spam atau mengirimkan banyak pesan ke konsumen. Tujuan pemaksaan konsumennya tersebut itu adalah tujuan pemaksaan konsumennya tersebut adalah kita nggak terlepas gitu. Apakah apakah dia jatuhnya jadi satu model yang dilihat gitu ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan adik-adik, ada pertanyaan? Aman juga. Aman ya? Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Untuk di ranahnya ini, salah satu teknik pemasaran yang paling agresif untuk di spam, gitu ya. Biasanya kita harus punya list-list ya. Jadi kita harus sudah punya list yang udah kita tahu. Gitu. Jadi udah punya list yang udah kita tahu, udah yang kita mau gunain biar bisa di broadcasting. Gitu. Jadi udah bisa kita broadcasting dan udah jalan. Gitu. Jadi jadi udah bisa kita implementasikan, ya, udah bisa kita implementasikan. Kemudian dia bakal jalan dalam beberapa media engine. Jadi kalau kemarin orang bisa pakai dia jadi udah bisa kita pakai dalam bentuk email yang punya list. Toolsnya sih bisa pakai Mailchimp sih. Sebenarnya ada banyak untuk di sisi toolsnya. Sisa kita menyesuaikan aja yang mana nyaman gitu. Kalau nggak salah untuk Mailchimp itu bisa ngejangkau 1000 kontak gitu.
Kalau di luar dari di luar dari 1.000 kontak dia akan dia akan minta berbayar. Nah, dalam beberapa kasus spam ini biasa kadang bermanfaat sih dia buat konsumen. Kenapa? Karena kita mau dapat informasi mereka, mereka itu dapat informasinya kita apakah langsung dalam bentuk klik ataukah dia lompat ke e-commerce tempat jualannya kita, gitu ya. Itu masuk dalam kategori spam. Tapi dalam beberapa kasus konsumen juga itu mesti repot karena banyak email yang sebenarnya masuk itu nggak diharapkan, gitu. Macam kayak kita yang satu kali belanja di Tokopedia nanti bakalan muncul terus tuh masuk di email tentang apapun news ataupun penawaran dari si Tokopedia. Jadi model penawarannya seperti itu. Nah, ada juga digital marketing yang modelnya adalah affiliate gitu. Jadi affiliate itu kayak gimana? Affiliate itu kita menghasilkan duit dari internet jika sudah berhasil menjual barang atau jasanya seorang merchant. Jadi ada perusahaan yang pakai produk atau jasanya mereka kita pasarkan melalui internet. Nah, affiliate ini biasanya dipakai sama orang-orang yang tidak punya produk, gitu ya. Jadi dia akan menjual produknya dan istilahnya dia akan bantu jualan produknya kita. Kalau sekarang sih orang mungkin sering sebut dengan namanya endorsement. Jadi nyari teman, kemudian suruh minta dia bikin status, kemudian mereka akan jualan produk atau jasanya kita. Gitu. Jadi ini masuk di kategorinya affiliate marketing. Jadi simplifikasinya sih kurang lebih seperti itu. Ya. Intinya di affiliate itu sudah punya skema ataupun model yang direncanakan untuk jualan. Gitu. Ini sampel di affiliate marketing. Nah, cara affiliate marketing itu bekerja kayak gimana? Biasanya karena bisnisnya dalam sifat online, affiliate marketer ini biasanya dia punya link khusus ya. Jadi ada namanya affiliate link. Nah, ini akan dikasih ke affiliate merchant. Jadi kalau ada pemilik merchant atau barang jasa yang bisa menjadi target kita untuk ngejual produknya kita kembali, nah biasanya affiliate link ini akan menghubungi affiliate merchant dan ngebantuin untuk taruh beberapa iklan kita di website yang mereka punya, gitu ya. Biasanya sih kalau dari besaran data biasanya 40% dari setiap penjualan yang kita hasilin. Apakah kita bisa mendaftarkan diri atau kan mengisi form dalam program affiliate tersebut, ini semua masuk di modeling untuk affiliate marketingnya itu ketika dia bekerja. Nah, affiliate marketing juga hal yang lain adalah dengan melihat gitu ya, promosiin affiliate-nya itu dalam beberapa hal. Pertama, dia bisa naruh di di mejanya mereka ketika ada pengunjung yang datang, biasanya akan dicetak mini banner, kemudian ada naruh di link website yang mereka punya, naruh beberapa informasi produk itu di setiap kegiatan ataupun di hall ataupun halamannya mereka, itu semua masuk dalam model affiliate marketing ya. Harapannya apa? Orang itu bisa mengklik, mau nanya-nanya tentang informasi produk ataupun hal yang lain terkait dengan produk ataupun jasanya kita. Orang mengklik affiliate link kita itu melakukan pembelian, kita akan diberi komisi ya, jadi penjualan kalau kita sebagai affiliate marketing. Tapi untuk orang yang berjualan, kita akan terbantu karena naruh informasi produk kita itu di dalam. Nah, ada beberapa model skema bisnis untuk di affiliate marketing. Pertama ada namanya pay per sell affiliate. Jadi dia dihitung per berapa kali udah konversi, berapa kali dia menjual. Kemudian ada recurring affiliate. Recurring affiliate ini dia nge-share beberapa informasi produk kita ke pelanggannya mereka, ke list pelanggannya mereka. Ada namanya pay per lead affiliate program. Per berapa kali jumlahnya ini dia di reach, kemudian dilihat sama orang. Ada juga namanya pay per click. Nah, ini biasanya dipakai sama kayak Adfly ya. Mungkin kalian sudah sering lihat dulu kalau mau ngedownload film itu masuk Adfly, itu mesti diklik dulu ngelihat iklan. Nah, itu semua masuk di pay per click, PPC affiliate. Kemudian ada pay per search affiliate program. Jadi macam kayak macam kayak Google punya. Nah, itu juga pay per search. Kemudian ada macam kayak Instagram, ada macam kayak Facebook, itu juga masuk di pay per search. Kemudian ada satu lagi yang terakhir namanya hybrid. Hybrid itu dia bisa jadi gabungan PPL
pay per click atau PPC, kemudian ada PPS atau pay per sale. Jadi ini semua masuk dalam kategori keuntungannya dari sisi affiliate marketing. Kita coba bahas satu-satu dulu untuk di setiap pengertiannya. Apa itu pay per sale atau affiliate di sisi program? Jadi pay per sale affiliate program ini dia dapat keuntungan saat seseorang itu beli produk atau jasa melalui affiliate link. Ya, jadi kalau ada affiliate linknya yang ditaruh, orang dapat komisi ataupun bonus di situ. Contoh barang atau jasa yang dipasarkan dengan cara ini ada macam kayak e-book sama software. Ya, jadi pay per sale. Jadi kemudian besaran komisinya, gitu ya, pay per sale ini dia bervariasi. Dia mulai dari beberapa persen, bisa jadi 1, 2, 10% sampai dengan 60%, bahkan ada yang lebih tergantung dari skema bisnis yang ditawarkan dan disepakati sama kedua belah pihak. Ini di sisi pay per sale. Kemudian ada recurring affiliate program. Recurring affiliate program ini merchant itu dikasih komisi kalau dalam model skala atau periode. Jadi ada skala periode. Biasanya dia 2 bulan sekali, 3 bulan kah, dan seterusnya. Jadi ada periode ketika mereka jualan. Kemudian ada biasanya juga program ini ditawarkan secara berlangganan dari suatu jasa. Contoh kalian naruh web juga di hostingan, itu kan biasanya akan dibayar per tahun atau skemanya dia dalam satuan tahun atau bulanan dan seterusnya. Itu masuk di recurring. Ada namanya pay per lead. Pay per lead ini jenis program yang affiliate juga, tapi kasih prospek dengan kualifikasi. Jadi misalkan gini, saya akan ngasih duit misalkan atau komisi keuntungan kalau reach-nya sampai 2000 misalkan, atau jumlah followernya nambah, atau misalkan jumlah likes-nya nambah dan seterusnya. Ini semua masuk di pay per lead. Jadi dia ada targeting untuk di setiap program yang dijalani. Jadi program ini biasanya berasal dari kayak macam situs asuransi ya, situs asuransi, kredit, ataupun pinjaman, karena kan mereka ditarget untuk jualan. Jadi udah berapa yang laku dan seterusnya itu diumumkan. Nah, program ini biasanya orang sudah bisa dapat keuntungan 25 sen untuk setiap prospek. Jadi kalau di luar dia 25 sen, datang ke website sampai dengan $25 kalau dia minta prospek yang aplikasinya secara detail. Apa aja, mulai dari nambah followernya, nambah jumlah likes-nya, kemudian jumlah reach-nya. Jadi ada target yang dikasih. Kemudian ada affiliate lagi namanya pay per click. Nah, kalau ini sih sudah jelas ya, berapa banyak yang udah jumlahnya dia diklik, berapa banyak jumlah iklannya diklik, atau berapa banyak dari sisi datanya itu diklik. Programnya ini kita dapatin pembayaran dari suatu link iklan di situsnya kita. Yang membayar ini siapa? Yang membayar ini adalah perusahaan-perusahaan yang bersedia naruh bila link iklannya mereka itu diklik oleh si user. Nah, yang perlu disiapkan oleh affiliate adalah mereka siapin ruang iklan di mana orang bisa klik atau mengunjungin informasinya. Biasanya Google Pay per Click itu dipakai di sisi Google AdSense. Ya, biasanya dia akan naruh infonya kita itu di halaman 1 sampai dengan halaman ketiga di iklannya Google tiap halaman website. Jadi kalau kalian main game, biasanya akan ada iklan di bagian bawah, orang bisa klik, kemudian ada nonton YouTube, kemudian ada iklan di YouTube dan kita bisa klik. Itu semua masuk dalam kategori pay per click. Di sisi pay per click. Ini masuk di pay per click affiliate di program, kurang lebih seperti itu. Intinya tujuannya kalau diklik berapa banyak yang jumlahnya yang ngeklik. Kemudian ada affiliate yang masuk di pay per search. Nah, kalau di pay per search ini berapa kali jualannya kita itu muncul berdasarkan kata kunci yang di search di dalam halaman search box. Contoh macam kayak Bing punya, Yahoo punya dulu, kemudian ada Google punya. Ini semua masuk di pay per search, tapi orang ngetik berdasarkan keyword dan iklannya kita itu akan muncul dari sana berdasarkan pencarian, ya. Berdasarkan pencarian. Nah, yang terakhir di sisi affiliate program ada namanya hybrid, ya. Hybrid biasanya sih gabungan ya. Jadi
affiliate merchant, dia kombinasikan dengan beberapa model program pembayaran. Contohnya kayak mereka naruh komisi setiap kali ada orang yang ngeklik banner, ataukah komisi setiap kali dia dilihat, komisi setiap kali orang ngeklik, komisi setiap kali kata kunci itu diinput dan akan muncul produknya kita. Itu semua masuk di kategori hybrid program. Jadi ini contoh masuk di hybrid program. Nah, secara garis besar manfaatnya sebenarnya apa? Ya, manfaatnya ngebantuin kita untuk jangkau pembeli. Ini bisa ditaruh dengan biaya pemasaran tradisionalnya yang mengukur keefektifan pemasaran itu dengan mudah. Jadi affiliate itu ngebantu kita apakah target market itu udah benar dengan iklan yang udah kita taruh, gitu ya. Iklan yang udah kita taruh. Kemudian apakah riset dari kata kuncinya atau kontennya itu sudah benar sehingga orang itu mengklik, ya. Ini semua masuk dalam kategori manfaat yang dipakai. Kegiatan marketing yang digunakan, gitu ya, digunakan itu beberapa pembuatan desain web, baik itu di apa namanya dan lain-lain. Ya. Oke, izin dulu ya, saya coba angkat telepon dulu. Iya Kak.
Oke, cek, kita lanjut bertanya seperti biasa. Iya, Kak. Oke, lanjut ya. Jadi e-marketing itu ada beberapa kegiatan yang kalian bakal kerjain. Yang pertama ada mulai dari pembuatan desain web. Jadi desain, web design. Kemudian kalian bikin periklanannya dengan pakai banner. Ya. Kemudian promosi perusahaannya lewat mesin informasi atau search engine. Jadi tujuan awal ketika kalian mau mengarahkan iklannya atau e-marketing itu di jalan adalah kalian harus punya dulu landing page-nya. Gitu ya. Ada satu halaman di mana orang bisa kunjungin di situs yang paling terakhir. Itu namanya di sisi web design. Kemudian periklanan ini bisa pakai banner. Kemudian kalau udah jadi webnya, biasanya iklan itu akan kita taruh banner, kemudian implementasinya di mana? Bisa naruhnya di email, bisa naruhnya di search engine dan lain-lain. Sorry, ada lagi nelfon. Sangka dulu ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian setelah web itu ada, biasanya orang naruh di search engine dengan kata kunci, gitu ya, pakai iklan di SEM. Kemudian di email. Email ini ada dua jenis, apakah dia modelnya menawarkan ataukah dia modelnya sekedar menginformasikan, gitu ya, penginformasian. Nah, ada dua jenis juga, contoh jatuhnya lari ke copywriting atau content marketing. Kemudian kegiatan yang lain di marketing itu affiliate, ya, jadi pemesanan yang sifatnya afiliasi, interaktif di sisi advertising, ini semua masuk di e-marketingnya. Nah, ada beberapa teknik untuk marketing, gitu ya. Teknik untuk di sisi marketing. Ada yang sifatnya main di main di sisi pasif, ada agresif ataukah inisiatif. Kalau dari sisi pasif biasanya dia naruh untuk penyedia informasi. Kalau yang sifatnya inisiatif, kita initiate untuk mikirin untuk jualan, naruhnya biasanya di registrasi di search engine-nya. Kalau implementasinya kalian bisa nyari di Google Search Console. Kemudian bisa masuk dalam email penawaran, baik itu secara periodik, gitu ya. Kemudian layanan di sisi pengguna yang membutuhkan di situs interaktif, sampai dengan iklan penggunaan di sisi spanduk, periklanan offline, baik itu TV, majalah, dan lain-lain. Kemudian email ke pelanggan lama, ini semua masuk dalam kategori di sisi inisiatif. Kemudian kalau dia sifatnya yang agresif, biasanya orang akan ngirim dengan berulang-ulang, namanya adalah nge-spam jatuhnya. Kemudian email berantai, ya, email berantai, spam, itu masuk di kategori sisi agresif. Untuk di teknik internet marketing itu ada beberapa penyedia informasi sifat pasif, penyedia informasi pasif. Nah, registrasi itu bisa lewat search engine atau layanan directory. Kemudian ada email yang sifatnya tidak memaksa, ini beberapa teknik, gitu ya. Dia perbaiki di sisi copywriting-nya, ada situsnya interaktif dan orang ngeklik itu bisa tahu, gitu ya. Kemudian periklanan yang pakai spanduk-spanduk elektronik, itu contohnya macam affiliate marketing, emailing yang sifatnya memaksa, atau pada akhirnya sampai dengan keadaan nge-spam, mengirim informasi itu secara berulang-ulang. Penyedia informasi yang pasif ini ya, situs satu webnya itu kadang diaktif atau dipromosikan di dalam layanan directory atau search engine. Kemudian biasanya perusahaan ini ngasih informasinya, tujuannya apa, konsumen ini dia punya inisiatif gitu untuk ngeklik ataukah dia nanya-nanya terkait dengan produknya.
di sisi datanya web yang ini juga orang naruh tidak terbatas hanya penjualan sifatnya jasa ataupun produk digital, namun yang perdagangan yang sifat konvensional ini pun juga bisa dipakai. Dan teknik internet marketing ini dia nggak mahal dibandingkan kalau kita mesti ngeluarin spend budget untuk jualan pakai model yang konvensional. Nah, tujuannya kita meningkatkan antusiasnya si calon konsumen. Nah, untuk registrasi pada search engine atau pelayanan directory, perusahaannya biasanya ngunjungin atau ngasih data kunjungan itu di situs web. Dia akan daftarin ke search engine atau pelayanan directory. Konsumen ini dia akan nyari informasi lebih detail tentang produk jasa gitu ya, lebih dulu. Macam kayak Google, orang kan kalau mau nyari informasi jualan dia akan ngetik masuk di dalam search engine-nya Google. Ini semua masuk di teknik internet marketingnya. Untuk email yang tidak sifatnya bermaksa, biasanya akan ada dikasih media iklan yang biaya atau budget itu lebih murah. Inisiatnya di sisi layanan informasi itu, ketika naruh pengunjung itu lebih tertarik, ya. Dia bisa lebih tertarik. Contoh ya, macam kayak gini, dia ingatkan perayaan ulang tahunnya, penawaran untuk update antivirus, berita cuci gudang, ataupun diskon besar-besaran. Ini masuk ke kategori yang email yang sifatnya informatif aja dulu, dia tidak bersifat memaksa. Situs itu bisa jadi teknik marketing juga yang sifatnya modelnya interaktif dengan beberapa ciri. Yang pertama, dia ngizinin interaksi antara users dengan tawaran produk yang diberikan. Kemudian ada FAQ, frequency asked question-nya. Kemudian ada situs juga ngasih beberapa data ke konsumen, macam kayak Honda ya, yang tadi kita cerita, dia kasih prototype ataupun gambaran produknya yang 2 atau 3 tahun ke depan yang akan mereka launch. Untuk periklanan di sisi marketing, kita sudah bisa lihat contohnya ya, macam kayak Detik, Tribun Timur, biasanya mereka pakai dengan implementasi di sisi affiliate. Nah, kalau email yang sifatnya memaksa, ini contohnya kayak dia pakai konsumen yang sifatnya modelnya lama, kirim iklan konsumen itu nggak berjeda ya, dia dibanjirin dengan beberapa informatif. Jadi emailnya nggak terlalu agresif, karena dia pakai konsumen lama itu supaya nggak terlalu terganggu dengan ngeblok email. Nah, yang terakhir spam, tadi kita bisa lihat dia pakai teknik pemasaran, dia modelnya agresif, kemudian dia punya list, ada mailingnya, ada model spammingnya, dia taruh beberapa model kasus sampai dengan data-data yang dia search atau kirimin. Nah, affiliate marketing itu connect ya dengan affiliate marketer, tadi udah kita bahas sedikit. Intinya kalau di affiliate link ini dia udah connect dengan pemilik barang ataupun jasa. Jadi pemilik barang ataupun jasa yang disiapin. Jadi intinya kalau affiliate marketing itu cara kerjanya dia nawar produknya, kemudian dia atur berapa sih persentase pembagian keuntungan ketika dia jualan, baik itu apakah sebesar 40% atau seperti apa. Kemudian naruh affiliate link ini naruh ke link jualannya atau registrasi dalam sisi formnya, kemudian dia promosikan ke beberapa email ataupun web signature-nya mereka gitu ya. Ini semua bisa dilihat dan di-trace. Nah, semuanya bisa di-trace, akan ditaruh dan biasanya akan diperlihatkan dalam link pembelian. Gitu. Kita akan bisa tahu bagaimana link pembeliannya dan akan ada komisi setiap kali dia di-view, diklik, ataupun modelnya dia berkala. Gitu. Tadi udah ada kita sales kembali, macam pay per sale, keuntungannya didapat dari orang membeli produknya, bahkan sampai 60%. Gitu. Orang naruh kayak affiliate-nya dengan kayak macam ebook ataupun software, atau affiliate program macam website hosting atau responder. Ada yang lead berdasarkan target di tiap prospek yang ditaruh, situs asuransi, kredit rumahnya, kemudian sampai dengan contohnya yang dipakai sama aplikasi pinjaman. Pay per play, kalian bisa lihat contohnya Google AdSense. Kemudian pay per search biasanya ditaruh berdasarkan search engine di bagian box-nya. Hybrid program berdasarkan target ataupun berapa hal. Kurang lebih seperti ini yang kita bahas dulu di jenis target digital marketing. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya jelaskan di hadiahnya kalian? Ada pertanyaan?
Dari Git. Oke, untuk di hadiah yang kalian bawa itu saya minta kalian ada 3 hal. Pertama, silakan coba nyari gitu ya makalah atau terkait di sisi tools marketingnya, make email marketing, bisa make di search engine marketing atau SEM-nya. Yang terakhir adalah pakai search engine optimization atau SEO-nya. Jadi ada 3 ya, email marketing, search engine marketing, search engine optimization. Silahkan kalian jelaskan manfaatnya, cara kerjanya kayak gimana, apa sih kelebihannya di 3 hal ini, terus kekurangannya apa aja. Nanti kalian upload di Google Drive, bikin linknya, kemudian tolong disubmit ke dalam classroom-nya kalian ya. Jadi pengumpulan tugasnya seperti itu. Seperti biasa akan diterima paling lambat hari Selasa. Jadi sudah bisa dikerjakan per hari ini sampai dengan Selasa depan untuk dikumpulin. Yang terakhir juga tolong ketika ngupload di Google Drive, set dia jangan sebagai private ya, set dia datanya sebagai public, jadi bisa dilihat, sama saya bisa download juga gitu. Oke, ada pertanyaan, Dek? Silakan. Pakai email Karisma, Kak. Bisa pakai email Karisma untuk Google Drive-nya. Jadi nanti saya tinggal buka juga pakai Karisma kan. Bisa juga pakai Google Drive yang biasa aja. Boleh, bebas lah. Pilihnya kayak apa gitu. Intinya saya bisa download lah apa namanya kerjaan kalian. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita cukupkan kalau gitu. Lebih dan kurang